Saat Fauji sehat, Ustaz Fauji? Alhamdulillah. Ya, punten abi ieu izin video na parem. Oke, siap. Kuotana rada-rada. Siap. Mohon. Enggak orang langsung ke utamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, jamaah Masjid Ansarullah yang sama-sama insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih bisa bertemu walaupun lewat online begitu Zoom dalam kajian rutin kita setiap Ahad sore, yaitu bedah kapah. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan alam, yaitu Habibana Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabat, tabiin, at-tabiin, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah menapaki jalan-jalan beliau. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan membedah dengan tema umat bangkit hanya dengan Islam. Ini alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita mendengar bahwa ada saudara-saudara kita di Timur Tengah yang pada akhirnya setelah 20 tahun bisa kembali menguasai wilayah Afghanistan, gitu ya. Walaupun ini terlepas dari pro kontra tentunya, apalagi ketika orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu memiliki kepentingan, ya. Akhirnya ini digoreng sedemikian rupa supaya ini menjadi isu-isu yang ya pada akhirnya menyudutkan umat Islam, begitu ya. Baik itu di luar sana ataupun justru di negeri kita sendiri. Bagaimana ada orang-orang yang senantiasa kontra terhadap perjuangan umat Islam, begitu ya. Ini terlepas dari pro dan kontra atau misalkan permasalahan realnya seperti apa. Tetapi ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa tentu kita selaku umat Islam meyakini, keimanan kita menuntut bahwa hanya dengan Islamlah umat itu akan bangkit, begitu ya, tidak dengan yang lain. Dan ini pun pernah terbukti dengan sejarah bagaimana umat Islam hampir 130 tahun lebih ya, itu 1300 tahun lebih ya, menguasai atau memimpin dunia, begitu ya, dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Bahkan sistem yang sekarang, sistem kapitalis itu belum pernah sampai, bahkan sekarang belum genap 1 abad saja sudah mulai terlihat bagaimana kelimpungannya, begitu, di berbagai sektor, baik itu sektor ekonomi, politik, sosial, hukum, begitu ya, yang begitu nyata bagaimana sistem yang sekarang itu tidak bisa membawa kesejahteraan, alih-alih membawa kesejahteraan malah justru semakin terpuruk dari berbagai bidang, berbagai sektor. Baik, hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah kehadiran yang pertama Ustadz Fauji ya, yang akan membedah kapah edisi pekan ini, kemudian juga guru kita yang senantiasa hadir yaitu Ustadz Denny. Baik, hadirin rahimakumullah, sebelum dimulai silakan sambil diinformasikan kajian link ini bisa diinfokan bagi teman-teman atau saudara-saudara kita yang belum hadir, bisa diajak untuk bergabung, sehingga insya Allah dengan begitu kita akan semakin banyak yang mendapatkan keberkahan dari kegiatan-kegiatan rutin yang senantiasa kita laksanakan ini. Baik, langsung saja dan kami persilakan untuk pertama kepada Ustadz Fauji
untuk membuka kegiatan bedah kapah edisi pekan ini, yaitu bertemakan umat bangkit hanya dengan Islam. Baik, Tafadhol Ustaz Fauzi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulah. Alhamdulillah, para peserta bedah kafah edisi 207 ya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat, memberikan kita karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti agenda atau acara bedah kafah kali ini dengan tema umat bangkit hanya dengan Islam. Ini menarik ya. Kenapa? Karena bangkit di sini sering kemudian disandingkan atau digaungkan oleh mereka yang menginginkan perubahan. Ya, mereka yang menginginkan perubahan selalu menggunakan kalimat bangkit. Ya, sebut saja partai politik misalkan ya. Partai politik kan selalu bangkit. Indonesia bangkit. Nah, beberapa waktu silam banyak sekali kemudian baliho-baliho yang ada tulisannya bangkit. Indonesia bangkit dengan apa gitu ya. Kemudian juga calon-calon anggota, entah itu legislatif, entah itu kemudian wali kota, gubernur, dan lain sebagainya. Bahkan sampai ke pemilihan kepala desa. Ya, kemarin beberapa bulan ke belakang, nggak sampai 2 bulan kayaknya, ke pemilihan kades gitu, itu ada. Ya, wilayahnya gitu ya, bangkit dengan dia calonnya. Entah apa yang kemudian mau dibangkitkan, bangkit dari kubur misalkan gitu ya, atau bangkit apa gitu ya. Nah, ini menarik gitu. Jadi banyak yang kemudian menggunakan kalimat bangkit. Kalau tadi di awalan disinggung terkait dengan saudara kita di Afghanistan, itu kemudian dikatakan mereka bangkit. Nah, bangkit itu apa sih sebenarnya? Nah, ini yang saya pikir perlu untuk dibahas di kesempatan kali ini. Umat bangkit hanya dengan Islam. Nah, maksudnya apa? Gitu ya. Karena kalau bangkit dengan Islam, kita ada di kita ini ormas ya. Ormas yang namanya kebangkitan malah. Ya, kebangkitan para ulama, kebangkitan ulama. Nah, itu kebangkitan. Bangkit. Cuma kan ya kita kita jadi bertanya-tanya gitu, sebenarnya bangkit itu apa sih gitu ya. Nah, bahkan di sini ada ormasnya kebangkitan ulama. Nah, itu sudah jelas menyandang nama kebangkitan, bangkit dengan Islam. Lalu maka kita berkaca kepada sejarah, ya, apakah benar Islam itu membangkitkan? Nah, jadi kalau kita melihat kepada sejarah bahwa Islam itu pernah menguasai 2/3 dunia selama sepanjang kurun kurang lebih 13 abad lamanya. Ya, kurang lebih 13 abad lamanya Islam memimpin dunia.
menguasai wilayah 2/3 dunia dan menjadi pemimpin peradaban kala itu. Ya. Di kala Eropa masih ada di dalam the dark age gitu ya. Kalau kita baca-baca sejarah Eropa ya di ensiklopedi itu selalu ada masa-masa the dark age. Ya, zaman-zaman kegelapan. Zaman-zaman di mana manusia itu wah poek pisan lah gitunya. Baik dari segi adab, dari segi teknologi, kemajuan saintek, peradaban, wah itu ngeri sekali ya. Saya pernah baca beberapa ensiklopedia abad pertengahan di Eropa itu, bahkan di pemukiman. Di pemukiman itu, jalan-jalan itu becek. Kalau hujan itu jalanan becek. Jadi kucuprakan gitunya. Disebut banjir henteu, disebut banjir becek gitu ya, karena jalannya dari tanah. Kemudian Eropa juga belum mengenal yang namanya sabun. Jadi sabun dan bahkan mandi itu dianggap sebagai sebuah aib. Ya, dari pihak gerejawan ya, itu kalau mandi itu berarti seseorang itu dia selingkuh. Gitu. Makanya orang yang mandi itu adalah orang yang selingkuh. Ngeri banget. Cuma hanya cari tanah. Orang yang mandi selingkuh. Sampai sebegitunya begitu. Sampai sebegitu terpuruknya. Itu Eropa, ya. Masih mending Arab ketika itu gitu. Arab mandi kahartikeun masih gitu ya, mereka melakukan mandi ya, meskipun di sana banyak terdapat dari sisi peradaban ya itu banyak juga ini yang melencengnya banyak. Tapi di Eropa lebih parah lagi, bahkan sampai tadi ya perkara mandi saja itu gitu ngeri, mengerikan. Lalu kemudian Islam hadir dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang dimana ketika itu bangsa Arab juga sama gilanya. Waktu itu juga kenapa disebut sebagai zaman kebodohan itu sebenarnya bukan mereka itu bodoh bego gitu ya, bukan. Ya, mereka maju, memiliki sistem di sana, peradaban juga ya, maju, kemudian aktivitas ekonomi juga jalan di sana, pertanian jalan, peternakan juga jalan. Ya. Aktivitas untuk menunjang kehidupan jalan di sana. Tapi kenapa disebut sebagai zaman kebodohan? Kebodohan itu karena kemudian mereka menolak kebenaran. Ya. Melakukan aktivitas-aktivitas yang memang tidak masuk akal. Kayak misalkan menyembah berhala. Berhalanya dibikin sendiri, mereka sendiri yang buat, kemudian mereka menyimpan, kemudian mereka sembah. Itu ya, mereka sujudi, mereka berdoa di sana. Itu yang kemudian disebut dengan bodoh. Bodoh itu di sana gitu ya, mereka menghamba kepada sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan tidak pula memberikan madharat. Itu ya, yang bahkan bentuknya pun suka-suka mereka. Ya, teringat kisahnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika masih kafir, kan? Beliau membuat berhala dari kurma ya, dari kurma dan roti. Maka ketika beliau lapar itu diambil. Diambil, dimakan sendiri. Lucu gitu. Maka pantas disebut sebagai zaman kebodohan juga. Konyol, sekonyol itulah ketika itu. Begitu ya gambaran sejarah kelam ketika sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah diutus tadi begitu ya. Bangsa Arab yang tadinya kayak gitu, ya, bangsa Arab yang tadinya begitu, bangsa Arab yang tadinya doyan perang, ya, apalagi suku Aus dan suku Khazraj di Madinah, itu perang ratusan tahun hanya gara-gara seekor unta. Ya, sejarahnya itu gara-gara onta gitu. Tapi terus saja mereka berperang. Kemudian Rasulullah datang bersama Islam, mereka memeluk Islam, dipersaudarakan oleh Islam. Akhirnya tidak hanya di Madinah, kemudian di Mekah, kemudian di wilayah Jazirah Arab, sampai kemudian diteruskan oleh para khalifah itu menguasai 2/3 dunia. Dan di sana kaum muslimin mencapai kemajuan yang luar biasa. Gitu ya? Mencapai kemajuan yang luar biasa. Tidak kemudian mereka tidak lagi rame hanya gara-gara karena warna kulit, ras,
begitu ya, suku, agama, budaya bahkan itu nggak ada ceritanya orang Mur, ya, orang Mur itu wilayah Maghrib itu kalau sekarang apa ya, Maroko ya, Afrika Utara bagian barat itu apa dihina gitu ya, jadi rame, jadi ribut gara-gara dengan orang-orang yang ada di sebelah timur, misalkan di wilayah Khorasan ya, Afghanistan sekarang gitu ya. Itu kan jelas bedanya, hiji hideng hiji bodas gitu ya. Nggak ada ceritanya rame ribut gitu ya. Karena mereka paham, mereka sadar, dan mereka dipersatukan oleh Islam. Ya. Itu sakitu jauh nanya di Maroko ke Afghanistan. Itu ribuan kilometer. Lah diurang gitu ya. Di kita di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itu rame loba. Ya. Apalagi kalau ke wilayah Kalimantan, ya. Di wilayah Kalimantan atau di wilayah Ambon misalkan, ya. Wilayah Ambon, wilayah Kalimantan itu ada beberapa wilayah yang memang heboh gitunya. Antara suku asli dan suku pendatang itu, orang-orang pendatang itu jadi meruncing begitu. Jadi nggak bisa dipersatukan. Maksudnya ada hal yang tidak bisa ada hal yang diperjuangkan tapi tidak bisa mempersatukan, gitu. Ya, nah, ini mah fakta gitu ya. Ada di kita, di urang, kudu jauh-jauh ke batur, di urang aya. Makanya kalau semisalkan tadi dikatakan bahwa suku, ras, budaya, bahasa, bangsa itu menjadi penghalang ya bagi terciptanya umat yang aman, damai di bawah satu kepemimpinan, berarti mainnya kurang jauh ya. Mainnya kurang jauh, nggak pernah main ke masa lalu gitu ya, nggak pernah baca ensiklopedia. Itu ensiklopedia segitu tebal, segitu banyak, berjilid-jilid, kayaknya harus dibaca satu-satu. Nah ini fakta gitu ya. Tapi dengan Islam itu mampu menyatukan yang jauhnya ribuan kilometer tadi. Dan bukti itu sampai sekarang masih bisa kita lihat ketika musim haji. Ya, coba kita lihat ketika musim haji, dari berbagai belahan dunia, warna kulitnya hitamkah, dari hitam paling hitam legam sampai putih, sampai putih pucet aya. Gitu ya. Baik yang bahasanya yang mungkin kita nggak pernah dengar sampai bahasa yang sangat familiar ada. Ya. Apakah mereka jadi ramai, jadi ributan? Tidak. Ketika haji mah gitunya. Artinya apa? Artinya ada spirit yang menyatukan mereka. Apa? Islam. Nah, spirit Islam di sana hadir, muncul. Ya. Nah, kemudian tadi begitu ya, dari sisi kemajuan sains dan teknologi, Islam memimpin peradaban ketika itu ya. Jadi tadi ketika Eropa itu mengalami Dark Age, ya, kekuasaan Islam itu mengalami yang namanya Golden Age, zaman-zaman keemasannya. Tinta sejarahnya ditulis dengan tinta emas. Bagaimana kemudian Baghdad ketika itu di bawah Abbasiyah, itu jalannya sudah diperkeras dan kemudian diberikan lampu minyak di setiap jalan, dan di sudut jalan itu dikasih penerangan dengan lampu minyak. Ya, ini jauh ratusan tahun sebelum Paris menjadi kota internasional. Ya, wah jauh pisan gitunya. Paris macan aya naonan. Baghdad ketika itu jalan sudah diperkeras. Diperkeras itu artinya sudah di lamun ayeuna mah di aspalnya. Kalau dulu itu dikasih tumpukan batu dan kemudian diberikan minyak yang dibakar, aspal. Itu. Udah keras jalan. Kemudian setiap sudut kota juga itu tersedia, di sana ada perpustakaan, ada kemudian pemandian umum, ada kemudian fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan lain sebagainya. Pasar mah sudah pasti. Nah, ini luar biasa.
Dari sisi tata kota yang begitu. Kemudian dari ilmu kemajuan, ilmu pengetahuan juga sama. Ya. Memiliki yang namanya Baitul Hikmah. Nah, Baitul Hikmah ini adalah perpustakaan yang memiliki jutaan kitab, jutaan. Di mana gereja itu baru punya ribuan, bahkan tidak sampai puluh ribu. Hanya punya ribuan, menurut beberapa literatur, ketika gereja itu hanya punya sekitar 8.000 buku, kaum muslimin di Baitul Hikmah itu sudah memiliki sekitar 1,3 juta kitab. 8.000 dibanding 1,3 juta kitab. Nah ini, luar biasa. Itu dari berbagai macam ilmu pengetahuan. Ya. Bahkan sampai ada literatur untuk metalurgi ya, yang sempat hilang sampai sekarang ya. Itu adalah teknik membuat pedang dengan teknologi nanokarbon. Ya, yang kita kenal pedangnya Sultan Al-Ayyubi, pedang Damaskus. Damaskus itu bukan nama pedangnya sebenarnya, tapi nama teknik membuat metalnya. Teknik membuat metalnya itu disebut teknik membuat metal Damaskus. Jadi ada alurnya. Dan itu menggunakan teknologi nanokarbon. Ini luar biasa. Itu sempat hilang. Ya, sampai sempat hilang ketika diserang oleh Tatar. Belum lagi dari sisi bagaimana Islam itu keadilannya, dari sisi keadilan Islam, keamanan, keadilan, itu di dalam beberapa literatur dikatakan bahwa selama ratusan tahun Islam itu hanya ada beberapa pengadilan kejahatan, dan itu bisa dihitung jari selama ratusan tahun. Kalau sekarang mati baliknya, selama tahun yang bisa dihitung oleh jari itu sudah terjadi ratusan kejahatan, bahkan ribuan. Gitu. Dibalik namanya kasus pencurian saja itu sudah berapa dalam sehari di sebuah negeri itu. Nah, ini Islam menguasai berbagai sedemikian luasnya wilayah, itu hanya beberapa kejahatan ya. Itu bisa dihitung oleh jari selama ratusan tahun. Kok bisa? Kan gitu pertanyaannya ya. Kok bisa? Ada wilayah yang orang tidak melakukan kejahatan. Gitu. Ada orang yang tidak melakukan kejahatan di wilayah yang seluas itu. Artinya apa? Artinya wilayah tersebut memiliki sebuah sistem yang menjamin keamanannya. Ya. Kalau berbicara masalah keamanan dan kejahatan, ini kan harus dilihat motifnya apa. Nah, ya, juga di polisi kan, di kepolisian ketika ada kasus kan dilihat ini motifnya apa gitu ya. Kayak kasus kemarin tuh, ada yang korupsi, potongan hukumannya sedikit, cuma 3,5 tahun. Ya, motifnya apa? Motifnya kasihan. Sudah dihina, wah menderita gitu ya. Aduh, ya Allah. Ya, menderita karena hinaan. Gitu. Kalau nggak ada yang menghina mah kayak orang ada di Magelang itu yang ambil kayu manis itu 5 tahun. Coba antum bayangin. Terancam 5 tahun penjara. Karena apa? Karena nggak ada yang ngebully. Ya, karena dia nggak menderita. Coba kalau dibully mah gitunya, dibully menderita, insya Allah dikurangkan hukumannya. Ya, bisa kayak gitu di kita mah. Kalau dalam Islam nggak begitu, nggak ada ceritanya yang nggak begitu. Bahkan ke cerita kejahatan. Tadi motifnya itu motifnya apa? Kalau misalkan kekurangan kelaparan, nah maka itu akan dicukupi. Ada yang sistem seperti itu. Dan Islam memiliki memang sistem yang seperti itu. Nggak ada ceritanya kemudian orang dibiarkan dia mencuri karena kelaparan. Orang dibiarkan dia melakukan kejahatan karena tidak punya pekerjaan. Nggak ada. Gitu ya. Ketika ada orang melakukan kejahatan, nah ini sudah sumber-sumber motifnya itu sudah dihapus. Kayak misalkan
Orang itu akan mencuri karena dia kelaparan. Nah, maka dicari solusi bagaimana agar orang tersebut tidak kelaparan. Itu, saya nggak bisa, saya kelaparan karena nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, pemasukan. Nah, maka negara itu akan menyediakan lapangan pekerjaan. Gitu. Disediakan lapangan pekerjaan oleh negara. Sehingga apa? Sehingga tidak ada lagi ceritanya orang yang melakukan kejahatan karena kelaparan dan karena tidak punya pemasukan. Gitu. Karena itu saja sebenarnya. Ya. Bahkan kayak misalkan kasus-kasus pemerkosaan, kenapa terjadi pemerkosaan gitu, pelecehan seksual ya karena kemudian si perempuannya ini berpakaian terbuka. Nah, kalau pakaian tertutup kan enggak. Gitu. Pakaian tertutup enggak. Pakaian tertutup misalkan masih kan tetap bisa. Dan dia dilarang pacaran juga, ya dimudahkan pernikahannya. Mudah menikahnya. Gitu. Saya mau menikah tapi nggak punya kerja. Tadi negara menyediakan, sok silakan cari. Gitu ya. Nah, ini ada pekerjaannya disediakan. Luar biasa. Gitu ya. Ada sistem yang seperti itu. Gitu. Nah, maka apa? Nah, maka dengan keadilan yang kemudian yang tadi ditunjukkan oleh Islam, kemudian sistem yang memang memanusiakan manusia, maka wajar banyak orang atau banyak orang-orang di luar Islam itu yang melihat keagungan kebesaran Islam. Maka tidak heran kemudian ketika mereka berbondong-bondong masuk Islam. Ya, wajar. Ketika ada sebuah sistem yang adil, ya, ketika ada wilayah yang adil, dirasakan manfaatnya, makmur di dalamnya, keamanan terjaga, nyawa terjaga, harta terjaga, kehormatan terjaga, kebutuhan dipenuhi, kurang naon deui kan gitu cek kasar namanya. Maka tentu dia itu akan mengikuti itu. Karena itu naluri alamiah manusia. Ya. Secara alami manusia itu tidak menyukai kedoliman. Ya. Ketika ada kedoliman, nah manusia itu akan berontak. Itu alamiah sekali. Maka ketika ada kemudian keadilan di sana, nah manusia itu akan mengikuti itu. Itu alamiah ya teman. Itu ya. Sangat-sangat alami. Ketika ada ketidakadilan kan kita juga yang tidak tahu, yang tidak ikutan tidak ikutan kasusnya itu kan keheul oge nya. Melihat tadi ada 2 pria di Magelang terancam 5 tahun penjara hanya gara-gara kayu manis dan mereka itu karena terdesak kebutuhan, dibandingkan dengan 3,5 tahun korupsi miliaran dengan alasan dia sudah menderita dicaci maki sama netizen. Kesel kan? Keheul gitu. Ya. Karena apa? Ketidakadilan. Nah, maka ketika Islam diterapkan, Islam punya sistem yang kemudian adil di sana, makmur di sana, masyarakatnya itu alamiah sekali, masyarakat itu akan ke sana gitu, akan merapat ke arah sana. Dan bahkan tadi mereka rela meninggalkan keyakinan mereka ya untuk kemudian masuk ke dalam Islam. Itu. Kalau di kitab di buku-buku sejarah tentang Turki Utsmani itu ada satu kota yang kemudian ditaklukkan oleh Sultan Bayazid ya, pada waktu malam hari, dan ini terjadi tiba-tiba tanpa peperangan ya, meskipun sudah dikepung tapi tidak terjadi peperangan karena Sultan Bayazid sudah menaklukkan kota tersebut di tengah malam. Jadi tengah malam ketika kondisi masyarakat sedang tidur, Sultan Bayazid mengendap-endap bersama pasukannya. Ada penjaga kemudian ditangkap dibekem talian, sampai pada akhirnya Sultan Bayazid mengetuk pintu wali kotanya. Kemudian wali kotanya kan kaget. Iya cenah Bayazid masih di dieu, kumaha ieu cenah. Gitu ya. Ternyata tidak terjadi peperangan memang. Kata Sultan Bayazid, mulai malam ini, kota ini aku taklukkan. Kumpulkan masyarakatmu besok pagi hari. Nah, dikumpulkan tah? Si masyarakatnya dikumpulkan, semuanya dikumpulkan, kemudian naiklah Sultan Bayazid. Ketika muncul Sultan Bayazid di hadapan warganya, kaget mereka. Siah itunya. Nah, aya musuh geus asup ka dieu gitu. Kemudian Sultan Bayazid
di sana berpidato dan menyatakan bahwa kota ini sudah ada di dalam wilayah kekuasaannya, sudah ditaklukkan. Dan apa yang kemudian dikatakan oleh Sultan Bayazid pertama kali di wilayah kota tersebut setelah kotanya ditaklukkan? Kata Sultan Bayazid, barang siapa yang memiliki hutang, maka datanglah kepadaku. Kaget mereka, tersentaknya, aneh gitunya. Baru kali ini ada orang menaklukkan kota, nanya boga hutang tuh, ya mana warga yang punya hutang gitu ya, aneh. Gitu. Ricuh ta, nanyakan hutang. Tiba-tiba datang seorang pengemis dari belakang. Dia memang pekerjaannya mengemis di depan pintu gerbang kota. Datang kepada Sultan Bayazid, kalau kami punya hutang memangnya kenapa? Kata Sultan Bayazid, aku akan melunasinya. Oke, aneh deh ya. Menaklukkan kota, nanya hutang, setelah dikatakan kalau punya hutang mau dilunasin. Kemudian si pendeta tadi bilang, tapi kami ini bukan orang Islam, bahkan kami memusuhi Islam. Mengapa engkau melakukan itu? Sultan Bayazid kemudian menjawab, benar. Kalian bukan orang Islam dan kalian memusuhi Islam. Tapi kalian adalah rakyatku. Seketika si pengemisnya tersungkur, kemudian dia langsung menyatakan keislaman dia. Luar biasa. Sebegitu adilnya, itu baru ditaklukkan. Ya, belum sehari, baru semalam. Ditaklukkan malam, pagi-pagi bilang kayak gitu. Kemudian di sana kemudian berbondong-bondong masyarakat kota tersebut itu masuk Islam. Ya, mendengar hal tersebut. Kenapa? Karena memang sebelumnya sistem yang diterapkan di sana itu penuh dengan kedoliman. Yang mana si penguasa kotanya itu menekan mereka. Ini luar biasa ya. Di buku banyak sebenarnya buku-buku buku tentang sejarah Utsmaniyah yang cukup objektif ya, cukup valid, tapi memang belum ada terjemahan bahasa Indonesianya. Jadi masih bahasa Inggris. Nah, ini luar biasa ya. Dan ini juga dirasakan ya, bagaimana kekhilafahan ketika itu dirasakan di berbagai macam wilayah dunia. Kalau teman-teman suka Liga Inggris, coba antum perhatikan di emblem-emblem ya, logo timnya itu selalu atau bukan selalu, banyak kemudian menggunakan lambang bulan sabit dan bintang. Ya. Karena ketika itu adalah simbolnya Utsmani, bendera Utsmani. Ketika itu. Kenapa menggunakan simbol itu? Karena sejarahnya adalah ketika Irlandia dan wilayah sebagian Inggris itu dilanda kelaparan, gitu ya, Utsmaniyah itu mengirimkan bantuan, ya, bantuan makanan di sana. Kemudian ketika rakyat Irlandia itu gagal panen ya, ketika itu gagal panen, mereka nanam kentang, kemudian ada hama menyerang sampai mereka gagal panen. Karena gagal panen, stok pasokan makanan itu berkurang sampai akhirnya mayoritas masyarakat kelaparan. Dan akhirnya Utsmani itu mengirim bantuan ke sana. Ya. Amerika juga sama. Amerika itu kemudian dikirimkan bantuan. Kirimkan bantuan oleh Utsmani. Indonesia juga sama. Nah, itu sebagian beberapa contoh bagaimana kemudian Islam itu mampu bangkit gitu ya. Mampu membangkitkan manusia. Ya. Halo, Tat. Oh, halo? ya, terputus barusan.
Oh gitu. Ya, Ya, sebentar. Ya, enggak. ya. Itu adalah itu adalah contoh ya, beberapa contoh bagaimana sebuah peradaban kecil di tengah gurun pasir yang tandus itu pada akhirnya bisa menguasai 2/3 dunia, wilayah 2/3 wilayah dunia dalam kurun waktu kurang lebih 13 abad. Artinya kan apa yang membangkitkan mereka? Apa yang menjadikan mereka seperti itu? Apa yang menjadikan orang-orangnya menjadi seperti itu gitu. Nah, itulah kunci kebangkitannya itu ada di sana. Jadi bukan karena orang Arabnya, bukan karena orang apanya, bukan karena kekuatan fisik mereka. Kalau berbicara militer, masih lebih canggih militernya Persia, ya. Bahkan Manjanik Dababah ya. Itu yang kayak ketepel raksasa besar. Itu kan teknologinya dari Persia. Gitu waktu itu. Ya di perang Ahzab. Kemudian juga teknologi pertanian yang ketika di wilayah Taif itu kan banyak mengadopsi dari Syam. Ketika Syam ditaklukkan itu diambil teknologi pertaniannya itu dipelajari kemudian diadopsi sampai sekarang diterapkan di Taif, wilayah Taif hari ini gitu ya. Nah ini begitu gitu ya, dari sisi persenjataan juga ya segitu gitu ya, seadanya segitu ayana. Dari sisi kemajuan industri juga nya segitu ayana, wong tinggalnya juga di gurun pasir tandus gitu ya. Apa gitu yang mau dikembangkan itu sangat-sangat terbatas. Tapi ternyata mereka mampu memimpin dunia selama kurang lebih 13 abad dan pernah menjadi mercusuar dunia ya, yang menerangi peradaban-peradaban di seluruh alam. Itu luar biasa. Nah, ini kan artinya di sana kunci kebangkitannya itu ada di sana. Apanya? Nah, dan ternyata yang membangkitkan mereka itu adalah Islam. Islam dengan sistem yang kemudian diterapkan di dalam. Bukan Islam yang hanya sekedar dipelajari kayak sekarang gitu ya, hanya dipelajari di sekolah atau di beberapa madrasah, mempelajari ilmu-ilmu syariat dan bahkan diperlombakan gitu ya, gitu. Bukan salah, tidak salah, tapi Islam itu memiliki power yang lebih dari itu. Apa? Yaitu kemudian mabda di dalamnya, mabdanya. Jadi ya kalau kita lihat hari ini, kita bandingkan dengan hari ini, wah, ya asati balik gitu ya. Islam yang asalnya menguasai dunia menjadi Islam yang hanya menguasai rumah tangga. Ya bawa, gitu ya. Banyak keluarga kaum muslimin yang hari ini ya menikah itu atau berkeluarga itu ya mengalir saja seperti air, gitu ya. Suami nggak jelas, nggak ngerti apa fungsinya, apa tugasnya, apa hak dan kewajibannya. Istri juga sama. Punya anak ya hanya sebatas berikan makan dan ya udah sekolahin aja gitu ya. Merasa sudah selesai dengan menyekolahkan, dengan memberikan mereka makan, ya, tanpa kemudian membangun visi, gitu. Kenapa ya? Karena ini tadi hilang mabda di dalam. Ya. Nah, maka dari itu sudah sepatutnya kaum muslimin ini mengingat kembali masa-masa kejayaan Islam dan kemudian mereka mempelajari bagaimana ya dan kenapa Islam itu bisa kemudian seperti tadi. Bagaimana caranya Islam bisa memimpin dunia dan bagaimana Islam itu bisa merasuk ke dalam diri kaum muslimin sehingga kaum muslimin ini mampu bangkit. Gitu ya. Jadi jargon-jargon bangkit yang selama ini ada di baliho-balihonya partai politik itu tidak hanya sebatas ucapan omongan saja. Itu tapi memang bangkit, benar-benar bangkit, berubah kondisinya dari yang tadinya terpuruk sehingga menjadi maju.
Bangkit itu kan seperti orang tidur, orang yang dalam posisi tertidur, lalu dia berdiri. Nah, itu namanya bangkit. Berubah keadaannya total 100%. Dia tidak jongkok, dia juga tidak selonjoran, ya, tapi dia berdiri. Dari tiduran kemudian berdiri. Berubah 100% kondisinya. Ya. Dalam hal yang lebih jauh itu menghamba. Ya, dalam aspek penghambaan itu menghamba kepada makhluk, berubah menjadi menghamba kepada hanya Allah saja dalam segala aspek kehidupan. Tidak hanya beribadah secara rububiyah, ya, orang sholat di ruku'an, di sujudan, tidak hanya seperti itu, tetapi ketaatan yang aspeknya adalah ilahiyah, uluhiyah, itu kemudian dilaksanakan. Jadi bagaimana kemudian kita mentaati Allah sebagai Al-Khaliq, Al-Mudabbir, yang kemudian jelas memberikan aturan-aturan, nah maka kita ikuti. Nah, sampai seperti itu. Ayo nama apa? Ayo istilah STMJ gitunya, sholat terus, maksiat jalan. Contohnya naon? Contohnya ya banyak gitu ya. Banyak orang yang merasa mereka itu sudah soleh hanya dengan sholat sunnahna jalan, saum sunnahna jalan, kemudian juga apalagi sudah pergi ke Mekah begitu ya, ke Baitullah, entah itu umroh apalagi haji gitu ya, jadi kemudian pupuhu masjid misalkan ya, jadi anggota majelis DKM, kemudian ngisi ceramah dan lain sebagainya, merasa seolah kunci surga itu sudah di tangan, tapi tiap lari pagi pakai kolor, aurat kemana-mana, mobil ngambil riba, rumah KPR, motor riba juga leasing, wah sebubuk lah gitu ya. Nah ini berarti ada yang salah gitu kan. Nah jadi tidak hanya seperti itu gitu, tapi taat kepada Allah itu dalam aspek yang seutuhnya. Nah itulah yang kemudian dikatakan sebagai bangkit. Jadi dalam perspektif pribadi. Kalau dalam perspektif keseluruhan ya, berbicara masalah sistem, yaitu dengan sistem Islam. Yang tadi dikatakan, disinggung di awal bahwa kapitalisme hari ini itu mencengkram kehidupan kaum muslimin. Gitu ya, bagaimana hari ini riba bukan hanya dihalalkan, bukan hanya dihalalkan, tapi memang sudah merasa tidak haram gitu ya. Banyak orang yang kemudian mengambil praktek riba itu ya merasa biasa saja gitu, biasa saja. Perzinaan juga sama, wah macam-macam gitu ya, sudah biasa saja, dan orang juga sudah tidak alergi dengan hal tersebut ya. Ketika ada riba ya biasa saja gitu ya, ada perzinaan juga ya biasa saja, nu penting malain orang, nah gitu, ayah perspektif begitu ya. Ya ini karena adalah sistem yang kemudian rusak tadi. Apalagi berbicara pada sistem makro begitu ya, ekonomi, sosial, pendidikan, keamanan, budaya, wah itu sudah rusak sekali, jauh sekali daripada Islam. Nah maka dari itu sekali lagi tadi kaum muslimin itu wajib hukumnya kemudian mengingat kembali ya, menelisik kembali bagaimana Islam itu berjaya dan mempelajari bagaimana dan kenapa Islam itu bisa seperti itu. Setelah dipelajari ya kemudian dipraktekkan. Begitu ya. Maka niscaya umat Islam akan bangkit dengan izin Allah. Wallahu a'lam bishawab, itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman peserta bedah kafah pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa ya. Ini mungkin banyak diantaranya yang belum tahu di antara kaum muslim itu tentang sejarah bagaimana Islam ketika menguasai dunia, memimpin dunia gitu ya. Nah, ini barusan sudah sebagian dikupas oleh Ustadz Fauji ya. Bahkan diantaranya ketika Khilafah Utsmaniyah pernah mengirimkan bantuan kepada negara Irlandia ya. Negara Irlandia itu sebesar kalau sekarang itu mungkin 1,3 juta US dollar ketika mereka sedang terpuruk secara ekonomi.
Bahkan Amerika sendiri, begitu ya, tadi disinggung oleh Ustaz Fauzi, disampaikan pernah mendapatkan bantuan juga, tepatnya pada tahun 1889, itu sebesar 1.000 US dollar. Itu bantuan dari umat Islam ya terhadap negeri Amerika, begitu. Yang hari ini, begitu, mereka itu begitu sangat membenci kepada kaum Muslim, baik langsung ataupun tidak lewat rekayasa yang mereka buat, begitu. Baik, hadirin rahimakumullah, selanjutnya kita sama-sama dengarkan pemaparan yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita semua, yaitu Ustaz Denny Kurnia. Baik, langsung aja Ustaz Denny, tafadhol Mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik. Tadi disampaikan secara panjang lebar oleh Ustaz Fauzi. Jadi memang yang namanya kebangkitan itu kan apa tuh tadi disebutkan dari posisi tertidur atau berbaring kemudian berdiri tegak ya, seperti itu. Jadi masa Islam ya, sejak didirikannya daulah Islam di Madinah ya sampai kemudian kekhilafahan terakhir itu tidak dalam kondisi yang adem ayem saja. Artinya bahwa selama kurun waktu sekitar 13 abadan itu diisi atau terdapat di dalamnya peristiwa-peristiwa yang membuat umat Islam ya itu terjatuh, ya kan? Bagaimana misalnya menghadapi serangan pasukan salib, bagaimana kemudian menghadapi penyerbuan tentara Mongol ya, sampai kemudian kekhilafahan sempat terhenti selama beberapa tahun dan sebagainya. Tapi yang ada ya di tengah-tengah kaum muslim ketika itu, di tengah-tengah umat Islam ya, mereka masih memiliki izzah ya, memiliki kemuliaan, memiliki sarwah fikriyah, memiliki kekayaan pemikiran yang dengan hal tersebut mereka berupaya dan berikhtiar ya semaksimal mungkin sehingga mereka bisa bangkit ya dari kejatuhan ya. Jadi kita bisa mencontoh ya bagaimana umat Islam ketika itu ya, yang ada di benak mereka itu adalah ketika kekhilafahan ini dihancurkan ya, baik itu ketika di masa perang salib atau di masa penyerbuan tentara Mongol misalnya gitu, itu bagaimana mereka berpikir ya dengan keras untuk mengembalikan Islam ya kembali tegak itu. Hanya itu yang ada di pikiran mereka. Hanya itu yang ada di pikiran umat Islam ketika itu. Tidak ada pilihan lain. Mengapa mereka hanya satu pilihan saja, yakni bagaimana mengembalikan Islam ya untuk diterapkan di tengah-tengah kehidupan mereka, karena hanya itulah ya, pilihan satu-satunya untuk bisa mengembalikan izzah Islam wal Muslim. Nah, kekayaan pemikiran inilah ya, yang dilandasi dengan mabda tadi ya, atau ideologi atau akidah ya, Islam yang menancap kuat ya anak umat Islam ketika itu, yang membuat ya munculnya para pahlawan ya, para mujahid ya, para panglima perang ya yang gigih dan berani untuk bisa mengembalikan keadaan ya, untuk bisa bangkit kembali
ya, dari yang awalnya kemudian terkalahkan, ya, kemudian bangkit untuk kemudian kembali kemenangan, ya. Nah, ini senantiasa terjadi, ya, ketika itu. Bagaimana ketika di suatu wilayah itu kemudian mengalami guncangan, ya, atau kemudian kehancuran, ya, karena serangan dari musuh-musuh Islam, ya, maka wilayah yang lainnya tidak tinggal diam. Mereka mempersiapkan, ya, segenap kemampuan, ya, untuk bisa, ya, menolong, ya, umat Islam ini. Gitu. Nah, inilah yang mestinya pada saat ini ada di dalam tubuh umat Islam ini. Sehingga umat Islam dimanapun, dalam kondisi apapun pada saat ini, semestinya lah menyadari bahwa sudah 10 tahun, bahkan sudah 1 abad lebih, Islam tidak dinaungi dengan Islam, ya, sebagai tatanan kehidupan, ya, yang melingkupi kehidupan mereka, ya, dengan nilai, dengan hukum-hukum Islam, dengan diterapkannya syariat Islam secara kafah. Maka ini seharusnya menjadi bahan renungan bagi kita semua bahwa ini sudah terlalu lama. Kondisi seperti ini tidak boleh terus menerus terjadi, terus berlangsung tanpa ada upaya untuk mengembalikan kembali apa yang memang itu semestinya kita harus wujudkan. Ya, ini Islam kembali memimpin dunia ini. Maka kita umat Islam pada saat ini sesungguhnya masih memiliki sarwah itu. Masih memiliki kekayaan itu. Kekayaan pemikiran itu. Yang dilandasi atas, ya, kesadaran, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang hanya satu-satunya yang layak dan pantas diibadahi oleh segenap makhluk, termasuk juga kita sebagai manusia. Maka penghambaan Allah itulah yang menyebabkan pada saat ini, ya, kehidupan manusia itu bisa kita rasakan bagaimana kenestapaan, kejahiliahan, kezaliman, ya, dan lain sebagainya, yang itu merupakan keburukan-keburukan yang terjadi karena diakibatkan manusia berpaling dari peringatan Allah. Manusia banyak yang kemudian kembali kepada penghambaan selain Allah. Padahal Islam datang adalah untuk membebaskan umat Islam dari datang untuk membebaskan, ya, umat manusia dari penghambaan kepada selain Allah, ya, menuju kepada penghambaan hanya kepada Allah semata sebagai Al-Khaliq. Nah, inilah yang tentunya harus kita tanamkan di dalam relung hati kita, di dalam benak-benak
umat Islam, ya, bahwa kita masih memiliki kekayaan ini, ya, meskipun kondisi umat Islam sekarang ini hancur sedemikian rupa, ya, kebanyakan, ya, kalaupun ada itu kemudian suatu negara, ya, atau negeri kaum begitu kaya raya dan lain sebagainya, begitu, itu adalah bukan kebangkitan yang hakiki, ya. Itu adalah kebangkitan semu yang diciptakan oleh sistem kapitalisme sekularisme. Karena pada faktanya, ya, di balik di kemajuan material, ya, yang diciptakan oleh Barat pada saat ini, ada kerusakan yang jauh lebih besar dibanding dengan, ya, kemajuan material yang mereka wujudkan, ya, yaitu kehidupan umat manusia ini dari, ya, yang awalnya tentunya ketika Islam menaungi mereka, ya, 2/3 wilayah bumi ini dikuasai dengan Islam ketika itu, ya, bagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Fauzi, ya, penuh dengan kegemilangan yang nyata, ya, bukan fata morgana, ya, semua, tidak hanya material saja, ya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana, ya, umat manusia, ya, itu kembali kepada hanya kepada Allah semata, ya, dengan Islam, ya, disampaikan, didakwahkan ke penjuru dunia ini, gitu, sehingga kehidupan manusia ini sesuai dengan fitrahnya, ya, bagaimana manusia ini adalah hamba Allah yang tentunya hanya beribadah dan menyembah kepada Allah saja, dan hanya menerapkan aturan yang berasal dari Allah saja. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Jazakallah pada Ustaz ini atas pemaparannya. Alhamdulillah. Jadi saat ini kita semakin memahami bagaimana perbandingan sistem ketika Islam tegak dan dibandingkan dengan kondisi saat ini, di mana yang menguasai kehidupan hampir seluruh dunia itu adalah sistem kapitalis, begitu ya. Berbagai sektor terpuruk, tetapi sangat disayangkan ketika umat solusinya hanya kembali kepada sistem yang sudah nyata-nyata terbukti gagal. Nah, apalagi kita sebagai umat muslim tentu memahami bahwa tolak ukur kebangkitan itu bukan dari materi. Ya, kita tahu bagaimana negara Jepang sekalipun, ya, Jepang itu dengan teknologi yang sangat luar biasa, tetapi pada faktanya ternyata kalau kita baca-baca literasi, baca-baca bagaimana faktanya kondisi di Jepang masyarakatnya, itu banyak yang stres, ya. Kemarin saya sempat ngobrol dengan salah satu teman saya di mana pernah punya pengalaman di sana, begitu ya. Itu justru banyak yang stres di Jepang itu karena setiap hari kerja begitu ya. Bahkan ketika hari libur itu dihabiskan untuk hura-hura, ya, mabuk-mabukan dan sebagainya, sampai betul-betul ketika mabuk itu betul-betul sampai tertidur di tempat dia mabuk. Artinya secara kepuasan akal, begitu ya, fitrahnya itu tidak terpenuhi, begitu ya. Sementara kita melihat Jepang itu ada sesuatu yang salah satu negara yang hebat, begitu ya, secara teknologi, tetapi sebetulnya itu bukanlah tolak ukur kebangkitan sebuah sebuah masyarakat, begitu ya. Baik, hadirin rahimakumullah, silakan barangkali ada yang akan ditanyakan terkait materi kita pada sore hari ini. Kami persilakan bisa di chat, begitu. Alhamdulillah tadi Ustaz Fauzi sudah mengawali terkait sejarah, ini luar biasa ini ya. Kalau saya pribadi, kalau
dengar sejarah itu suka menarik begitu, apalagi ini tentang sejarah Islam yang faktanya itu betul-betul real, karena memang ada sejarah-sejarah yang itu sebetulnya tidak demikian begitu aktualnya ya, banyak, apalagi kita tahu bahwa sejarah itu terkadang itu dipelintir demi kepentingan penguasa saat itu. Kalau penguasa saat itu berharap ingin menaikkan seseorang dan menjatuhkan yang lain, maka sejarahnya pun dipelintir begitu ya. Jadi sejarah itu memang faktanya seperti itu. Contohnya yang paling real itu bagaimana sejarah tentang PKI ya. Dulu ketika zaman Soeharto itu sampai setiap tahun itu ditayangkan film-film bagaimana kekejam PKI. Tetapi di zaman-zaman berikutnya justru hal itu tidak demikian. Bahkan seolah-olah ada suara-suara yang seolah-olah bahwa partai tersebut adalah partai yang baik, begitu ya. Jadi sejarahnya pun dirubah lagi sesuai dengan kepentingan atau keinginan dari penguasa tersebut. Gitu ya. Tapi sejarah Islam, insya Allah, karena buktinya sampai sekarang bisa kita lihat, begitu ya. Salah satu contohnya kemajuan teknologi Islam saat itu adalah di dunia kedokteran kita mengenal Ibnu Sina. Ya mungkin ada di antara keluarganya yang medis begitu ya, apalagi di sini ada Pak Yusuf ya. Pak Yusuf masih hadir, Pak Yusuf. Tadi saya lihat ada Pak Yusuf. Oh, udah keluar ya. Ada Pak Yusuf, di mana memang salah satu ilmu kedokteran itu yang sampai saat ini tidak bisa digeser dengan teknologi apapun, yaitu ilmu yang diadop dari Ibnu Sina. Luar biasa, sampai sekarang masih dipakai begitu. Itu salah satu bukti kemajuan teknologi Islam saat itu. Nah, kemudian kita juga baca sejarah bagaimana pernah ada raja di Eropa ya, kalau tidak salah itu, yang diberikan hadiah oleh khalifah itu berupa jam, itu dilempar jamnya itu. Karena takut ini benda apa aneh gitu bisa bergerak sendiri ya. Itu saking terbelakangnya Eropa saat itu ya, saking gelapnya saat itu ya. Sementara Islam sudah berkembang pesat begitu. Baik, alhamdulillah ini sudah ada yang raise hand. Mungkin akan ada yang ditanyakan, mungkin ditambahkan kepada Om Sugeng ya, Om Sugeng. Ini khawatirnya nanti sama dengan Pak Sugeng. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terkait judul bedah kafah kali ini kan umat bangkit hanya dengan Islam. Nah, untuk kondisi sekarang sebenarnya bisa dikatakan begini. Ketika sebagian umat Islam, sebagian Muslim menginginkan kebangkitan, malah di sebagian Muslim yang lainnya itu seakan-akan mengkhawatirkan gitu, atau justru takut dengan kebangkitan. Saya ambil sampling yang sekarang itu, misal yang di Afghanistan lah, Taliban ketika menguasai itu bukan hanya dari orang-orang kafir yang akhirnya menstigma negatif gitu, bahkan banyak juga dari sebagian Muslim yang mengatakan tidak dengan cara demikian gitu kan, pengambil alihan kekuasaan, walaupun notabene bisa dengan mudah dipatahkan argumentasi mereka gitu. Cuman yang menarik ketika salah satu komandan Taliban itu diwawancara oleh CNN, dia memberikan statementnya itu, kami meyakini bahwasanya Islam itu akan kembali bangkit dan jaya gitu ya, akan menguasai kembali dunia. Namun kami tidak ingin terburu-buru. Nah, statementnya seperti itu. Nah, dari situ saya menggarisbawahi tidak ingin terburu-buru gitu. Nah, yang akhirnya yang jadi pertanyaan di saya memang tahapan ya, terkait tahapan lah ketika berbicara Islam itu bangkit, kemudian sistem Islam itu diterapkan, tahapan yang dilakukan itu seperti apa? Karena ya itu balik lagi ya, di sebagian Muslim yang lain itu malah seakan-akan
seperti kita ketahui menolak, bahkan seperti yang ketakutan gitu, ketakutan dengan bangkitnya Islam gitu. Nah, yang ingin saya fokus tanyakan di sini tuh tahapannya, tahapan apa ya ibaratnya, tahapan tegaknya khilafah lah. Kalau yang di Afghanistan kan mereka memang imaroh gitu kan, dan statement mereka itu tidak ingin terburu-buru. Nah, maksud dari statement itu kalau disambungkan dengan tahapan-tahapan yang harus dijalani ketika tegak Islam itu seperti apa gitu Tad. Itu aja pertanyaannya Tad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin Ustaz Fauzi akan langsung menanggapi terkait pertanyaan dari Om Sugeng tadi ya, terkait bagaimana salah satunya itu mengomentari dari komandan Taliban yang mengatakan kami tidak akan terburu-buru menegakkan Islam gitu ya, intinya seperti itu. Memangnya tahapannya seperti apa begitu? Mungkin Ustaz Fauzi akan mengawali menjawab pertanyaannya. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau berbicara bangkitnya kaum muslimin itu memang sudah dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan dijanjikan oleh Allah Quran surah An-Nur ayat 55 itu akan bahwa asalnya kaum muslimin itu akan kembali memimpin dunia, begitu akan kembali menjadi pemimpin gitu ya. Nah, kemudian di An-Nur ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladziina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawf minhum amna. Ini ya. Dan seterusnya. Ya, bahwasanya Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan kebaikan. Gitu ya. Jadi Allah memberikan janji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu. Artinya enggak semua orang yang beriman. Tapi sebagian orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan kebaikan. Bahwa dia akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Ya. Dan sungguh Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah dia ridhoi dan dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Itu tadi penggalan Quran surah An-Nur ayat 25. Jadi memang sudah dijanjikan oleh Allah. Nah, masalahnya adalah tadi ya, kumaha sebenarnya mah gitu ya, bagaimana sebenarnya bangkit itu kayak gimana sih gitu ya, karena memang tidak ada yang bisa membangkitkan Islam selain Rasulullah SAW. Ya. Tidak ada lagi yang bisa membangkitkan Islam, bukan tidak ada lagi, maksudnya tidak pernah ada sepanjang sejarah manusia yang membangkitkan Islam itu selain Rasulullah SAW. Nah, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini adalah dalil. Ini menjadi dalil bagi bagaimana caranya membangkitkan Islam. Tahapannya seperti apa? Iya, nah maka tahapannya itu adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau diangkat menjadi Rasul sampai kemudian beliau hijrah ke Madinah. Ya, kalau berbicara bagaimana sih tegaknya khilafah, itu dilihatnya di sini. Yang pertama adalah ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, beliau mendakwahkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Kemudian beliau juga melakukan pembinaan kepada orang-orang yang awalan masuk Islam. Ya, artinya Rasulullah mengajarkan langsung Islam kepada mereka yang awal-awal masuk Islam. Ya. Kita kenal dengan istilah tazkif khassah. Ya.
pembinaan secara khusus. Ya, jadi dibina secara khusus, begitu ya. Pada masa Rasulullah banyak para sahabat yang dibina itu tempatnya di Baitul Arqam bin Abi Al-Arqam. Nah, ini dalil bagaimana Rasulullah itu memberikan pembinaan kepada mereka ya, dikelompokkan di enggak semuanya ya. Jadi ada misalkan 2 orang, 3 orang itu diajarkan langsung oleh Rasulullah. 2 orang, 3 orang diajarkan langsung. Jadi dibuat kelompok-kelompok kecil ya, yang diajarkan langsung oleh Rasul dan dipantau langsung oleh Rasulullah. Ya, makanya efek dari pengajaran langsung Rasulullah itu tidak pernah gagal. Kenapa? Karena memang dipantau langsung. Jadi selain mereka mempelajari Islam dari Rasulullah langsung, Rasulullah itu mensupervisi, jadi mengawasi mereka. Benar tak ya kira-kira anu dipelajari? Nah, dan mereka benar-benar menerapkan itu. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, banyak kemudian kaum muslimin, ya, kaum muslimin semakin banyak, semakin bertambah, dan kemudian di sana masuk Islam orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang memiliki kekuatan. Ya. Sampai pada akhirnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu masuk Islam. Ya. Dan kemudian Umar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kita tidak keluar saja? Kita tidak keluar saja dan tunjukkan kepada mereka kekuatan kita." Gitu ya. Kata Rasulullah, ini belum saatnya Umar. Tidak lama setelah itu kemudian turun wahyu agar Rasulullah mendakwahkan Islam itu secara terang-terangan, langsung, gitu ya, di tengah-tengah masyarakat, gitu. Sampai akhirnya Rasulullah bersama kaum muslimin ketika itu keluar dalam 2 barisan, itu mengelilingi Ka'bah, gitu ya, mengelilingi Ka'bah. Nah, kayak gitu. Artinya apa? Artinya di sana mendakwahkan Islam ketika masuk pada fase mendakwahkan Islam secara terbuka, ini ya mereka dakwah secara terbuka begitu, jujur dengan apa yang didakwahkan, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Ya. Mereka mulai menyatakan kaum muslimin mulai mengatakan kebenaran di tengah-tengah manusia ketika itu. Ya, apa yang kemudian disembah oleh mereka, apa yang kemudian berhala yang disembah oleh mereka, kedoliman-kedoliman, kemudian kekufuran-kekufuran mereka, itu dihantam habis-habisan, dicela langsung oleh Rasulullah SAW. Ya. Bahkan tidak hanya itu, sosok orangnya pun, orangnya yang kemudian dia penguasa yang memusuhi Islam, yang selalu membuntuti Rasulullah, itu dicela dan diabadikan di dalam Al-Quran. Kita kenal surah Al-Lahab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini luar biasa ya. Jadi siapa Abu Lahab? Abu Lahab itu penguasa. Ya. Salah satu penguasa di Mekah. Itu dicela langsung oleh Rasulullah di hadapan masyarakat. Nah, maka konyol sekali kalau ada orang-orang yang mengatakan jangan mencela penguasa di hadapan masyarakat. Oh enggak. Kita lihat kedolimannya seperti apa. Kalau kedolimannya merugikan banyak orang, ya celak di depan masyarakat. Oh, Rasulullah juga melakukan itu. Ya. Bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Nah, gitu. Artinya apa? Artinya kemudian Rasulullah bersama kaum muslimin ketika itu mendakwahkan Islam secara terbuka, terang-terangan, dan mencela apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan Islam di dalamnya. Itu secara garis besar. Lalu kemudian apa? Nah, pasti yang namanya dakwah terbuka, mencela sesembahan-sesembahan, itu pasti akan ditentang dan dihajar habis-habisan. Oleh siapa? Oleh para penguasa yang memiliki kepentingan. Itulah yang kemudian terjadi kepada Rasulullah, diboikot. Ya, Rasulullah diboikot selama kurang lebih 3 tahun. Isi boikotnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya, lucu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalamnya itu terdapat
surat pemboikotan kepada Rasulullah bahwasanya tidak boleh melakukan jual beli bersama Muhammad dan kaumnya. Tidak boleh menikahkan anak kepada pengikut Muhammad. Tidak boleh dinikahi anak oleh pengikut Muhammad. Itu salah beberapa isinya. Jadi nggak bisa. Jadi ada tapi tiada. Diboikot 3 tahun sampai akhirnya Rasulullah mencari mengirim berbagai utusan untuk dakwah di berbagai wilayah, ya, mencari tempat yang lain, mencari tempat dakwah yang lain, ya. Sampai kemudian ada kita melihat hijrah ya ke Habasyah, kemudian juga Rasulullah ke Taif, ya, itu sampai dilempari berdarah. Kemudian juga Rasulullah berdakwah lagi ke wilayah yang lain, para sahabat juga sama. Sampai pada akhirnya Rasulullah mengirimkan utusan Mus'ab bin Umair ke wilayah Yathrib. Gitu ya, wilayah Yathrib. Jadi pada musim haji musim haji tahun ke-12 tahun kenabian di Makkah, itu Rasulullah memasuki sebuah kemah milik orang-orang Khazraj, ya. Karena orang-orang Khazraj ketika mau masuk ke kota Makkah itu ada kayak semacam mun urang main atoanya, hati-hati dengan orang yang bernama Muhammad, ya. Dia memisahkan antara laki-laki suami dengan istrinya, anak dengan bapaknya, wah begitu. Ya, hati-hati dengan orang yang bernama Muhammad. Makin dilarang, orang tuh makin penasaran, kan begitu. Orang Khazraj itu begitu. Emang siapa Muhammad? Gitu. Terlebih di Yathribnya itu, orang Khazraj itu sering ditakut-takuti oleh orang Yahudi, gitu ya. Wah, tahun ini tuh tidak lama lagi akan muncul Nabi. Ya, Nabi itu biasanya dari bangsa kami yang akan menghancurkan segala bentuk peribadatan kalian dan akan membunuhi kalian, gitu. Nah, itulah intinya ya, di Yathrib itu begitu. Kemudian ketika orang-orang Khazraj datang ke Mekah pada musim haji, ketika didatangi oleh Rasulullah, mereka saling tatap muka, ya, pelong-pelong. Oh, iya kuningannya. Oh iya, itu Nabi. Akhirnya mereka beriman kepada Rasulullah, gitu. Nah, artinya apa? Artinya kemudian di sana Rasulullah mencari wilayah dan mencari kekuatan-kekuatan yang memang bisa mendukung dakwah Islam. Gitu ya. Yang bisa mendukung dakwah Islam. Ya. Karena adapun yang mendukung tapi mereka meminta imbalan, itu Rasulullah tidak mau, ya. Seperti saya lupa sebentar. Seperti Bani nanti Ustadz Deni barangkali ya bisa menambahkan. Lupa saya. Jadi dia mau menolong kepala suku yang ketika didatangi Rasulullah, baik, kami akan beriman kepada engkau. Lalu nanti setelah engkau wafat, boleh dong kekuasaannya buat kami. Nah, Rasulullah ketika itu kemudian menolak, nggak bisa, gitu ya. Kalau itu diserahkan nanti kepada dibicarakan nanti. Tapi mereka kalau ini wah lamun kitu mah rugi urang cenah geus nulungan tapi kemenangan naon. Nah. Siapa ya namanya saya lupa. Ya, intinya begitu. Jadi yang pertama adalah Rasulullah menyiapkan kaum muslimin, ya, menyiapkan orang-orang yang mereka bermental baja, ya, memegang teguh Islam, dan kemudian melalui mereka lah dakwah Islam ini akan dikembangkan. Yang kedua, kemudian Rasulullah bersama kaum muslimin itu berinteraksi dengan masyarakat, ya, dakwah di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat merasakan langsung kehadiran Rasulullah SAW dengan kaum muslimin, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu terkait dengan apa yang perlu mereka dengar.
bukan apa yang mereka ingin dengar, tapi apa yang perlu mereka dengar. Maka segala bentuk kekufuran, segala bentuk kedoliman, segala bentuk penyelewengan yang bertentangan dengan Islam, itu diluruskan oleh Rasulullah dengan Islam. Ketika itu terjadi banyak kecurangan di pasar-pasar gitu ya, itu dihantam langsung oleh Rasulullah. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfuna. Dicela orang-orang yang kemudian dia berlaku curang. Ya, macam-macam ya. Nah, gitu. Sama halnya kayak hari ini BBM naik. Nah, siapa yang kemudian mencela? Nah, gitu. Listrik naik, saha nu mencela. SDM dijual, saha nu mencela. Nah, gitu ya. Itu dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mencari pertolongan, ya, atau yang kita kenal dengan istilah thalabun nusrah, gitu ya, mencari mana yang bisa memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW, memberikan dukungan, ya, memberikan dukungan baik dukungan wilayah, dukungan kekuatan dan lain sebagainya. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika sudah ada yang bersedia menolong Rasulullah, ini terjadi pada Bai'ah Aqabah yang kedua, maka kemudian Rasulullah hijrah ke Yathrib. Ketika itu Islam diterapkan di sana secara menyeluruh. Sekaligus, tidak sebagian-sebagian, tidak ada kata belum saatnya, belum waktunya, atau pelan-pelan saja. Kayak lagu Kotak ya, pelan-pelan saja. Enggak ya. Tapi langsung Islam diterapkan di sana sekaligus, revolusioner, inkilabian, tidak ada istilah sedikit-sedikit, sebagian-sebagian, enggak. Langsung di sana. Kemudian Rasulullah membuat perjanjian piagam Madinah, gitu ya, untuk mengikat, menstabilkan kondisi di dalam wilayah Yathrib, yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Nah, itu barangkali, Kang. Jadi itu contoh bagaimana membangkitkan umat. Karena apa? Karena hari ini kaum muslimin tuh banyak, tapi nggak bangkit. Itu artinya ada yang salah dengan metode untuk membangkitkannya. Itu. Nah, maka apa yang dilakukan oleh teman-teman Taliban, ya, saudara kita Taliban di sana, ya, kita menghimbau kepada mereka jangan hanya cekasarna ulah setengah-setengah gitu ya. Kalau memiliki kekuasaan untuk menerapkan Islam sekaligus di sana, ya sudah, gitu. Terapkan seutuhnya. Jangan bilang tidak akan terburu-buru gitu ya. Apa yang terburu-buru? Gitu, nggak ada istilah terburu-buru. Toh Rasulullah itu tidak ya udahlah sebagian dulu lah. Jadi kan ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, Majusi juga ada. Enggak bagi. Ketika mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kemudian kekuatan, ya langsung terapkan secara menyeluruh. Nggak ada istilahnya tidak mau terburu-buru. Enggak. Tidak ada yang terburu-buru kok. Ya, di dalam Islam itu tidak ada yang terburu-buru. Ya, apalagi urusannya ini. Tidak terburu-buru kumaha, itu kan 100 tahun lebih. Ya. Hilangnya saja sudah 100 tahun lebih, harusnya itu rusuhan, buru-buru. Bukan muncul kalimat tidak ingin terburu-buru. Dan kita mengimbau kepada mereka ya untuk tidak terjebak dengan untuk tidak terjebak menjadi boneka para imperialis kapitalis gitu ya. Nah, kalau kita baca berita kan bagaimana mereka ya dengan Amerika juga berdamai, kemudian dengan Cina juga dekat gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa jangan gitu ya, nggak boleh. Tidak bisa seperti itu gitu ya. Kebangkitan Islam itu tidak akan diperoleh dengan cara kita masih bergantung tangan kepada orang-orang kafir, nggak bisa. Gitu. Nah, maka tadi kebangkitan itu ya harus harus dimulai atau harus diinisiasi oleh kaum muslimin dan digenggam oleh kaum muslimin, baik itu wilayah kekuasaan dan kekuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali mohon ditambahkan Ustaz Dunu. Baik. Iya tadi itu Bani Amr bin So'ah. Baru ingat ya. Ya, Bani Amr bin So'ah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah Ustaz Fauzi, terima kasih atas tanggapannya.
Dari Ustaz ini barangkali ada yang akan ditambahkan terkait pertanyaan tadi. Tafadhol Ustaz. Ya, tadi disampaikan bahwa memang untuk bisa kembali ya umat Islam ini menjadi ummatan wahidah, umat khair ummah ya, umat yang terbaik, maka satu-satunya contoh yang harus kita teladani adalah bagaimana Rasulullah SAW itu menjadi satu-satunya uswah ya bagi kita. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana istilamul hukmi ini juga mencontoh baginda Rasulullah SAW. Gitu. Jadi kalau kita melihat bagaimana kondisi di Afghanistan, ya, nah, maka ini sebenarnya adalah kesempatan emas, ya. Dan kadang ya kesempatan itu tidak berulang. Makanya ini adalah kesempatan yang harus segera diambil. Ya, karena melihat bagaimana kehidupan umat Islam ini sudah sedemikian rupa ya, kenestapaan ya, kehinaan dan lain sebagainya yang tentunya ini butuh segera untuk diselamatkan gitu. Maka dari itu senantiasa ya sejak kemarin juga diberitakan terkait dengan hal itu, kita terus-menerus menyampaikan nasihat-nasihat yang mudah-mudahan ini bisa di dalam hati mereka. Allah bukakan pintu-pintu hati mereka sehingga benar-benar ya kita bersegera di dalam melakukan kebaikan ini ya, bersegera untuk menyelamatkan umat Islam ini ya, tidak hanya di wilayah di mana kita tinggal saja, tapi juga di seluruh ya negeri di mana kaum muslim berada itu. Maka dari itu kita tentunya terus memohon ya agar kita semua diberikan kekuatan oleh Allah ya, di keistiqomahan ya di dalam mengarungi jalan dakwah ya ini ya, dan semoga Allah buka pintu hidayah taufik kepada kita semua ya, termasuk siapapun ya, termasuk juga tentunya yang tadi ditanyakan ya, kaum muslim di Taliban di Afghanistan ya, karena memang betul masyarakat di Afghanistan terutama yang tentunya yang memiliki istilahnya yang lebih besar ya, karena di sanalah kesempatan emas itu berada, itu harus menyegerakan diri dan melayakkan diri dan bersegera berlari ya, untuk menyongsong kemenangan Islam ini, tentunya dengan perhatikan bagaimana contoh baginda Rasulullah SAW dan bagaimana sebagian umat Islam ya pada saat ini juga tengah mempersiapkan hal tersebut gitu, dan mudah-mudahan ini bisa berterima dan klop ya, apa yang menjadi tipu daya orang-orang kafir itu bisa dikalahkan ya. Sesungguhnya tipu daya Allah lah yang akan memenangkan pertarungan ini. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi bagian dari hal tersebut sehingga kita Allah muliakan ya dengan Islam ini. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah jazakallah pada Ustaz Ridi dan Ustaz Fauzi atas tanggapannya. Jadi intinya bagaimana cara membangkitkan umat ini, salah satunya tentu satu-satunya jalan yaitu dengan mengikuti thariqah bagaimana Rasulullah dulu membangkitkan manusia dengan Islam begitu. Baik, hadirin rahimakumullah, karena waktu juga sudah menunjukkan di tempat saya 17.40 ya. Sebentar lagi kita menjelang masuk di waktu azan maghrib. Maka dengan demikian pertemuan kita pada sore hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas segala perhatian, atas segala waktunya bisa mengikuti kajian dari tadi ya pukul 4 atau 16 sampai saat ini. Terima kasih juga pada para pembicara yang saat ini sudah bisa mengisi.
Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam jalan dakwah ini, sehingga senantiasa terus bisa menyampaikan dakwah ini kepada umat, memberikan informasi terkait solusi permasalahan-permasalahan yang sekarang mencangkup bukan hanya umat muslim, tapi umat manusia secara keseluruhan. Kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Nuhun. Sadayana.